kasih sekali. Tadi analisisnya cukup tajam ya. Jadi kalau growth itu memang consumer, government, trade, dan investment. Tadi kalau Pak Gubernur tadi bilang kalau tergantung sektor pertambangan tok, sekarang trade-nya lagi terganggu karena harga ini lagi turun dan juga ada hambatan logistik, investment susah, dan government juga kemampuannya terbatas. Government dan consumer kalau di Kalimantan Timur ya tidak terlalu banyak orangnya, Pak. Jadi tidak bisa tergantung dari faktor C ini. Jadi dengan demikian, itu kalau dari demand side. Jadi berarti kita mesti pindahkan ke supply side. Jadi bukan sektor pertambangan aja, tapi sektor lain. Dan tadi Pak Gubernur sudah mengatakan bukan cuman pertambangan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Kalau kita menerjemahkannya begini Pak, Technology for Humanity, Marketing 5.0. Untuk menghidupkan Kalimantan Timur, digital transformation harus jalan, tapi manusianya. Nah kita mempunyai sial Pak sekarang, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. Barangkali ini yang harus melengkapi PIPM, productivity, improvement, manajemen dan profesional. Kalau sekolah itu kan biasanya PIPM Pak, diajari suruh produktif, diajari supaya improvement aja besok harus lebih bagus dari hari ini, kemudian harus diajari jadi profesional ASN, profesional perusahaan, terus manajemen. Tapi sebetulnya kita ini sial, bahasa Perancisnya sial itu langit Pak. Jadi sekarang ini di COVID ini memang SDM ini perlu disialkan. Kami akan terbit bukunya akhir tahun ini dan nyiapin buku internasional tahun depan. Jadi apapun kita bawa ke internasional bersama bantuan Profesor Philip Kotler. Jadi antara lain sial ini Technology for Humanity Pak. Buku Marketing 5.0. Technology for Humanity dan Marketing and Finance Pak. Jadi percuma bersial ria tapi kalau tidak ada value-nya yang keluar. Nah jadi ini namanya omni. Hal-hal yang bertentangan tapi kita jadiin satu. Jadi cocok sekali Pak Gubernur. Jadi kami siap, memang siap. Kami punya Makpros, ada trainingnya, ada consultingnya, ada risetnya, ada medianya untuk ber-PR kemana-mana, dan jaringan kita ICSB untuk small business dan marketing Pak, sampai ke tingkat Asia dan tingkat ke dunia. Jadi IMA di Kamakura Pak 2021. Nah kalau entrepreneurship-nya itu lewat ICSB ini Pak, ICSB Indonesia, ICSB Asia, dan ICSB Global. Saya duduk di Global Board juga Pak. Jadi kalau Kalimantan Timur nanti IMA-nya kan sudah ada Pak. IMA ini cukup di kota besar aja Pak Rudi ini. Tapi kalau ICSB itu kota dan kabupaten ini harus ada semua, sehingga 4 pilar ini bisa terjangkau. Government, kampus, kemudian korporasi, dan kemudian juga coach Pak, pembina. Jadi 4 pilar di ICSB ini bisa dipersatukan jaringannya lewat ICSB. Dan mudah-mudahan kita berlanjut, boleh bicara berikutnya dengan Bapak pada kesempatan yang baik. Nah Ibu Hetifah, dari kemarin sudah siap untuk memberikan tambahan Pak. Mohon maaf ini Bu Hetifah ini Komisi 10 yang sangat aktif mewakili Kalimantan Timur tiga periode ya Ibu, dan bahkan sama Ibu Gubernur juga sangat dekat. Silakan Ibu Hetifah komentarnya. Ya, terima kasih Pak Hermawan, Pak Gubernur yang kita semua banggakan. Di sini hadir tokoh-tokoh dan figur-figur Kaltim yang luar biasa dari berbagai bidang, Pak Tutuk, Pak Heruzaman, para bupati wali kota, dan tentu saja saya lihat juga banyak teman-teman dari pengusaha ya, tadi Pak Rudi dan kawan-kawan, Mas Sani, bahkan aktivis lingkungan ada Pak Neil ya, dan lain-lainnya. Luar biasa nih Pak Hermawan, saya apresiasi penuh seperti juga tadi Pak Gub menyampaikan pujian ya, karena Pak Hermawan ini adalah salah satu mungkin guru kita semua kalau dalam soal marketing, dan kita di sini semua harus belajar gitu ya, bagaimana di tengah-tengah situasi meredupnya
rencana IKN ini justru kita tadi harus apa istilahnya nyalip di tikungan. Nah, jadi sebagai politisi saya juga sebenarnya belajar dari Pak Hermawan how to market your ideas gitu kan. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan, mungkin saya ada beberapa menit, mohon waktu mungkin 2-3 menit menyampaikan sedikit gitu ya. Tentunya saya juga ingin menyimak semua narasumber, tapi Pak Gub ada 5 harapan yang muncul dari berbagai stakeholder yang disampaikan kepada kami di DPR terkait IKN ini Pak Hermawan. Pertamanya tentu kita ingin dampak ekonomi ya tidak boleh mengesampingkan aspek sosial budaya, karena dengan pindahnya IKN sebenarnya kita berharap PDB akan bertambah dan juga ada banyak keuntungan ekonomi, tapi harapannya aspek sosial budaya gak kerja, termasuk pelaku bisnisnya yang tadi Pak Gubernur bilang cuma orang Jakarta gitu ya, harus orang tim bisa meraih kesempatan. Kedua ya, soal smart dan sustainable smart city ya sebagai ibu kota. Kita bangga tadi Pak Gub sudah banyak program-program pengembangan SDM-nya dan itu harus kami dukung dari Komisi 10 DPR RI. Yang ketiga soal birokrasi. Tentunya karena kita harus mengikuti kelas ibu kota negara ya, prinsip responsifnya, kemudian juga tentunya tidak gagap teknologinya, modern, kemudian juga partisipatif dan lain-lain. Tentunya good governance secara keseluruhan, walaupun saya kagum ya Berau, Balikpapan, Kukar, semua kota-kota di Kaltim sebenarnya banyak yang berprestasi dalam hal ini. Kemudian yang keempat gitu ya, kami juga ingin tadi menekankan apa yang Pak Gub sampaikan, diversifikasi usaha ke arah sektor-sektor yang padat karya. Nah, sekarang kan banyak sekali upaya untuk kita mensupport pariwisata. Ya, kemudian juga ekonomi kreatifnya keren banget. Kaltim itu sekarang bahkan banyak destinasi-destinasi yang sangat eksotik, nggak ada di tempat lain di Indonesia. Kalau nanti Pak Hermawan dan kawan-kawan tentunya punya perhatian, karena beliau ini yang bikin saya senang. Kenapa kok tahu-taunya ini jadi bisa tertarik kepada Kaltim, gitu ya. Beliau ini kan full of ideas orangnya, ada aja gagasan yang nggak bisa diem gitu ya. Dan kalau usaha ekonomi small business-nya terutama tadi disebutkan Pak Gub, mudah-mudahan Ibu Nurbaiti berkenan ya untuk menjadi core small business. Kalau Pak Hermawan ini kan udah kelasnya bukan kelas Asia lagi, bahkan udah kelas dunia gitu ya, dan kita ingin Kaltim ini mendunia. Dan Ibu Sri Mahyuni, Kadis Pariwisata Bapak juga sudah ikut kan pameran virtual dan lain-lain. Wah, luar biasa respon dari publik terhadap produk-produk pariwisata dan aircraft-nya Kaltim. Dan yang terakhir tentunya Pak Gub dan teman-teman semua yang hadir satu layar yang saya banggakan di sini, pasti ada dampak negatif kalau IKN ini pindah ke Kaltim tentunya. Dan kita harus tentunya mengantisipasi sejak awal, terutama tadi aspek lingkungan, dan tentu saja dengan cara yang lebih partisipatif, sering-sering diskusi seperti ini, maka suara-suara publik itu bisa terdengar, dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai juga nanti pengawasannya. Dan saya tentunya siap selalu di belakang Pak Gub dan para bupati wali kota yang hebat, Pak Hermawan. Kita sama-sama ya. Ini bersejarah pertemuannya. Pak Taufik, terima kasih. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu ya dan kita bisa baik-baik melewatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ada satu pertanyaan untuk Pak Gubernur, tapi sebelumnya saya ingin menanggapi dulu. Memang tourism ini, Bu, MAKPLUS ini kan satu-satunya official training partner dari GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Memang menuju ke nature based tourism. Memang sustainable tourism itu nature, orang nggak berani lagi culture. Ya culture Kaltim bagus, ada Dayak, ada Islam, ada macam-macam ya. Tetapi nature yang harus dijual dulu. Makanya Taman Nasional ini yang ada di Kutai itu cocok sekali, sudah ada guidance-nya dari Menteri LHK. Kita juga yang bantuin waktu LHK sudah diteken. Jadi makanya saya minta Pupuk Kaltim untuk membantu dan dibikinkan roadmap untuk penyempurnaannya. Jadi
begitu nanti 2 tahun lagi buka semua, siap Kalimantan Timur itu biar dibayari pupuk Kaltim aja. Nah, jadi kan government ini harus dibantu banyak korporasi besar yang ada di Kaltim, ya toh, jangan cuma ngambil keuntungan berada di situ, tetapi harus bantu. Nah, ini perlunya ICSB, Intra Council Small Business itu, Ibu, ya. Jadi kita bersemangat membantu Kaltim, Ibu. Saya betul-betul kalau ke Balikpapan itu senang sekali. Jadi makanya senang jadi tokoh Balikpapan gitu ya, Pak Wali Kota. Nah, sekarang Pak Faisal Barudin, dosen Untak 45 Samarinda. Pertanyaan, sekarang ini kementerian banyak menyusun perencanaan terkait IKN. Masyarakat yang berada di wilayah IKN ya perlu dilibatkan dari awal, dari proses perencanaan karena itu amanat Undang-Undang Penataan Ruang. 2, terkait kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan IKN 16.000 orang, perlu kesiapan perguruan tinggi di Kaltim dengan dukungan pimpinan daerah agar mewujudkan membuka program studi jurusan yang dibutuhkan IKN, tenaga siap pakai skill. 3, perlu pertimbangan hinterland di sekitar wilayah IKN seperti konsep PPU dan KUKAR, penyuplai produksi pangan dan energi, Balikpapan, penyedia jasa industri dan sebagainya. Mohon maaf dan semangat Kaltim. Pak Gubernur, silakan menanggapi 3 hal tadi dari Pak Faisal Barudin. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih juga kepada Bu Atipa. Begini, dalam hal untuk mewujudkan dan sebagai rencana ibu kota, saya menganggapnya ini adalah momen yang tepat bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya masyarakat yang ada di dan sekitar rencana ibu kota tersebut. Karena persoalan pembangunan ibu kota negara ini adalah merupakan sebuah dan adalah harga diri bangsa, dia milik bangsa, dan menjadi kebanggaan bangsa, bahkan itu milik seluruh dunia internasional, karena itu sebagai ibu kota. Jadi kepentingan keberadaan ibu kota itu adalah untuk kepentingan semua pihak. Nah, ketika ada yang berkeinginan dan atau ada yang ingin menyarankan dan mempertanyakan bagaimana peran masyarakat di Kalimantan Timur atau keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar rencana ibu kota itu, saya sudah sampaikan kepada semua pihak yang terkait agar semua masyarakat harus pertama melakukan atau melaksanakan atau memberikan dukungan dengan adanya rencana pemerintah pusat Bapak Presiden untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Yang kedua, supaya semua pihak harus mengantisipasi dan atau sekaligus meningkatkan kapasitas kemampuan profesionalitas daripada diri masyarakat itu. Dan saya sebagai gubernur yang berbicara dan menyampaikan kepada Bapak Presiden pada saat awal-awal sebelum ditentukannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Karena pada saat itu Bapak Presiden ingin menyampaikan hasil skor bahwa ibu kota negara itu akan tetap direncanakan atau akan ditentukan di Kalimantan Tengah. Karena skor tertinggi Kalimantan Tengah. Karena berdasarkan sejarah baik yang direncanakan oleh Bapak Presiden pertama, kemudian Presiden kedua, Presiden ketiga Pak SBY, dan keempat Pak Jokowi. Nah, saya sampaikan Kalimantan Timur itu
waktu itu skornya mau saya sampaikan masih di bawah Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Tengah nilai tertinggi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Saya hanya menyampaikan beberapa hal secara nilai moral kebangsaan. Saya bilang terserah Bapak Presiden mau menetapkan di mana ibu kota itu ditetapkan. Kalimantan Timur itu akan terus setia kepada bangsa dan negara. Mau ditetapkan di mana saja, pasti kami akan setia. Karena Kalimantan Timur itu pertama-tama adalah dia sebagai provinsi yang taat dan sebagai penyumbang sumber dana pembangunan negara setelah merdeka, yaitu berupa minyak. Waktu itu gas belum ada. Adalah produsen terbesar negara melalui Permina, yang sebelumnya adalah yang namanya disebut dengan BPM, Borneo Petroleum Maskapai, zaman Belanda dulu. Setelah itu saya bilang Kalimantan Timur itu setelah minyak dan terus minyak sebagai sumber penerimaan negara adalah kayu tahun-tahun 70-an. Kayu terbesar dan kualitas terbaik di seluruh negara adalah dari Kalimantan Timur. Bahkan kita sekarang masih menikmati gedung termewah sampai sekarang dari segi interiornya adalah gedung Manggala Wana Bakti. Itu dibangun oleh para pengusaha kayu berasal dari Kalimantan Timur. Sekarang menjadi Kementerian KLHK. Setelah itu, apalagi? Batu bara. 60% produsen batu bara yang diekspor ke luar negeri itu berasal dari Kalimantan Timur. Habis itu, setelah batu bara, mulai juga berkembang tanaman kelapa sawit. Nah, dengan kekayaan alam, sumber daya alam yang begitu melimpah bagi bangsa dan negara, Kalimantan Timur tidak pernah berniat untuk misalnya mau merdeka, misalnya untuk memisahkan diri. Tidak pernah. Kalau Kalimantan Timur itu merasa tidak puas dan merasa tidak adil di dalam kebijakan pusat, di dalam dana pembangunan, tahun 2010 Gubernur zaman Pak Awang Paruk mengusulkan Kalimantan Timur sebagai daerah otonomi khusus. Ditolak oleh pemerintah pusat. Kalimantan Timur tidak kecewa dengan atas penolakan itu. Yang kedua, pernah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang DBH, Undang-Undang 33 tahun 2004 mengenai pembagian perimbangan keuangan pusat daerah, juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, juga tidak pernah apa-apa. Nah, kalau kita banding dengan daerah-daerah lain dengan sumber daya alam yang kaya, pernah mau merdeka. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ya. Misalnya dari Aceh, nah saya sebut namanya juga jadinya. Dari Riau, Irian Jaya, sekarang Papua, bahkan Madura, Pak. Madura itu hasilnya garam saja. Pernah mau merdeka, seingat saya. Itu apa artinya? Karena merasa ketidakadilan. Kalimantan Timur dengan kebijakan apapun yang diambil, yang dirasakannya, tidak pernah ada berbuat macam-macam. Artinya apa? Itulah tanda setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi begitu Pak Hermawan. Jadi persoalan tadi bagaimana nantinya, mudah-mudahan nanti setelah COVID ini selesai dan rencana pembangunan ibu kota akan terus dimulai. Nah, ini sebenarnya pemerintah pusat tetap meneruskan, tapi kan secara eksklusif tidak disampaikan ke masyarakat luas karena kondisi negara kita lagi kena musibah COVID-19 ini. Jadi saya kira itu adalah karena kepentingan bangsa akan terus jalan ya. Persoalan musibah ini ya tidak ada yang
pernah merencanakan dan berkeinginan. Jadi saya kira itu saja secara umum jawaban saya, bahwa ibu kota negara, siapapun dia, termasuk masyarakat di seluruh Indonesia, punya hak dan merasa memiliki, termasuk juga masyarakat yang ada di dan di sekitar ibu kota, rencana ibu kota tersebut. Terima kasih. Iya Pak, ya nyalip di tikungan Pak, kalau saya bilang. Sekarang 2020 jangan cuma surviving, tetapi juga nyalip di tikungan Pak. Jadi sementara pembangunan di Kalimantan Timur untuk IKN agak terhambat, sekarang kita mesti punya inisiatif macam-macam untuk nyalip di tikungan. Persiapan-persiapan seperti Taman Nasionalnya siap untuk pariwisata yang sustainable dan sebagainya. Dan memang Kalteng sama Kaltim ini rame Pak. Saya dulu zaman Pak Amang Faruk diundang bolak-balik ceramah di Pemprov, dan juga Sekda Kalimantan Timur yang sekarang jadi Gubernur Kaltara juga teman Pak. Dan memang saya pernah diundang juga ke Kalteng Pak, Tanjung Puting itu, naik kelotok itu Pak, 3 hari 2 malam pergi ke Dark Mirror itu, yang Ibu Berute itu. Di situ saya lihat ya memang nature itu kayak begini ya, dulu kan nature itu kurang menarik Pak, culture. Sekarang memang nature. Dan Kalimantan Timur ini kan Taman Nasional Kuta itu kan luar biasa. Makanya saya langsung telepon Pak Dirut langsung oke, kita siap menyempurnakan lagi sesuai guidance LHK. Dan Kalimantan Timur luar biasa ya untuk terus. Satu lagi Pak pertanyaan kalau boleh. Terakhir. Dari Harian Kompas Pak. Harian Kompas dari Pak Sucipto. Ini mungkin penting untuk Pak Isran Nur. Masih banyak wilayah Kaltim yang terisolasi, belum terjamah aliran listrik dan sinyal internet. Ya. Di Mahulu misalnya, belajar jarak jauh sangat sulit dilakukan saat pandemi ini. Mahulu Pak. Bagaimana Pemprov Kaltim merancang pembangunan yang merata di Kaltim jika ibu kota resmi pindah, akan terlihat ketimpangan akses pendidikan di sekitar IKN dan wilayah-wilayah itu. Ini Pak, dari Kompas Pak. Terima kasih Pak Cipto. Jadi begini Pak, jadi kalau soal ketertinggalan soal pembangunan, apalagi mengenai kepentingan-kepentingan dasar masyarakat termasuk listrik itu sudah zaman kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, itu sudah terjadi Pak. Jadi begini, itulah sebabnya saya bilang Kalimantan Timur itu adalah patuh, setia. Walaupun hasilnya, dan kalau kita lihat kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap PDB nasional, itu mencapai lebih kurang 6-8%. Kalau untuk di regional Kalimantan itu di atas 54%. Jadi 50% dari jumlah PDRB itu dari Kalimantan Timur. Tapi uang itu kembali ke daerah itu sangat susah gitu. Kita sudah berusaha agar juga ada keseimbangan apa yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur, walaupun ini adalah negara ya, tapi mestinya negara juga mempertimbangkan bahwa ketertinggalan infrastruktur itu juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Bayangkan Pak, kalau tadi di Mahulu itu susahnya bukan main Pak untuk ke sana itu. Karena susahnya infrastruktur transportasi ke arah Mahulu itu, corona pun tidak mau datang ke sana Pak. Karena biayanya mahal ke sana rupanya. Jadi daerah Mahulu itu tidak ada yang terkena Pak, masih zona hijau. Nah itu bagus juga itu, gara-gara transportasinya susah itu, corona pun tidak mau datang. Nah itulah kenyataan di Kalimantan Timur. Tapi saya kira ini menjadi tantangan kita semua. Makanya tadi dengan adanya kegiatan kita seperti ini, ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan apakah namanya loncat pagar, nyalip di tikungan, atau apapun namanya. Kalau saya ini sudah, dalam otak saya ini sebenarnya sudah macam-macam Pak. Cuma ya enggak saya keluarin dulu nih pada kesempatan yang seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini memang partisipasi korporasi ini perlu Pak. Saya juga tahu Gojek ini banyak di mana di Kalimantan Timur, umpamanya penggunaan aplikasi daring, program J3K, jaga kesehatan, keamanan dan kebersihan. Ada lagi juga pemberdayaan UMKM dan pasar tradisional termasuk pengiriman logistik. Ada lagi
UMKM pelatihan online melalui Sally Keyboard bersama Kadis, kemudian Cashless Society menggunakan QRIS GoPay, dan penghasilan rata-rata pengemudi dan merchant Gojek katanya di UMK Kota Balikpapan tahun 2016 itu naik ya. Dan setelah bergabung GoFood, mitra UMKM mengalami 40% kenaikan omset dan 95% mengalami kenaikan volume. Rata-rata penghasilan 4.855.000 per bulan. Selama pandemi katanya mitra Gojek selalu mendukung pemerintah Kota Samarinda berutarakan kerjasama strategis pengiriman bahan pangan mentah, pembelian kebutuhan pokok secara daring, pengiriman dokumen itu juga terus Pak, dan Gojek katanya bertekad untuk terus. Jadi saya bacakan dikit supaya Gojek makin komitmen Pak kepada yang didirikan Pak Nadiem Makarim ini supaya semakin membantu, bukan cuma pupuk Kaltim. Terima kasih Pak Gubernur atas arahannya. Silakan kalau Bapak ada kesibukan lain, pasti kesibukan banyak. Saya akan teruskan kepada Kepala BI dan juga Bank Syariah yang ada di sana, BPD Syariah. Matur nuwun, dan mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan Bapak terus-menerus untuk ikut membangun Kaltim, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan ya.